Hey ho Pop Gengs! Semenjak COVID-19 diumumkan sebagai pandemi, bukan hanya sektor kesehatan yang mengalami kepanikan massal, tapi juga sektor ekonomi. Mulai dari Maret 2020 kemarin, sudah ada ribuan orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal yang terjadi. Banyak dari orang-orang tersebut kini memulai bisnis untuk bertahan hidup. Nah, bicara tentang bisnis, di dunia modern seperti sekarang, bisnis sudah semakin beragam dan bisa menghasilkan uang banyak. Contohnya saja, bisnis ternak semut, bisnis ikan cupang, sampai bisnis casing HP yang buat pemiliknya itu bisa beli mobil Ferrari di usia yang masih sangat muda. Nah, untuk mengetahui info selengkapnya, mari kita simak bersama di video berikut bisnis unik berpenghasilan ratusan juta rupiah. Oke, yang pertama nih, mari kita mulai dari bisnis ternak semut kroto. Nah, jika biasanya orang merasa marah jika di rumahnya banyak semut, maka lain halnya sama Pak Widodo yang satu ini, yang malah memelihara semut dalam rumahnya. Memulai bisnis unik ini sejak tahun 2009, Pak Widodo dan istri yang saat itu di PHK memulai bisnis semut kroto dengan modal 7 juta rupiah. Nah, gak disangka nih, bisnis semut ini menghasilkan keuntungan berlimpah, di mana tiap kilo telur semut kroto bisa dihargai Rp240.000. Potensi pasar yang besar namun sedikit yang melakukan, membuat bisnis semut Pak Widodo ini punya permintaan fantastis hingga nih 500 kilo per bulannya. Jadi, hasil penjualan yang dilakukan pria asal Jogja ini bisa mencapai 120 juta rupiah per bulannya. Wow! Bukan cuma menguntungkan nih Pop Gengs, bisnis ternak semut kroto ini juga mudah untuk dilakukan. Mulai dari pengembangbiakannya yang hanya dalam toples mika, dan perawatannya hanya menjaga makanan dan minuman si semut tiap 3 kali sehari. Makanannya pun hanya serangga kecil atau ulat Hongkong, dan minumannya hanya pakai air gula. Nah, mungkin banyak nih yang bertanya-tanya, emang apa sih guna telur semut kroto sampai dibayar mahal kayak gitu? Biasanya nih, telur-telur ini dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan juga umpan pancing. Jadi belum dikonsumsi langsung oleh masyarakat Indonesia. Namun, lain halnya dengan negara pecinta kuliner ekstrim seperti Vietnam dan Thailand, di mana nih telur semut kroto disajikan sebagai makanan utama. Nah, selain semut, serangga lain yang bisa dijadikan bisnis dengan penghasilan melimpah adalah kecoa. Ya, memang hewan yang satu ini cenderung menjijikkan bahkan menakutkan. Apalagi kalau kecoanya bisa terbang. Tapi ya, meskipun kayak gitu, di negara dengan limbah dapur dengan jumlah fantastis seperti Cina dan Korea yang mampu menghasilkan 50 ton limbah dapur, kecoa merupakan hewan eksotis yang mampu menghasilkan uang melimpah. Hal ini dibuktikan Ling Bingchai yang merupakan seorang pebisnis kecoa asal Sichuan, Cina yang mampu meraup untung hingga 2,2 miliar rupiah. Kecoa yang diternakan di perusahaan Ling Bingchai biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan ekstrim. Baik, selanjutnya masih dari bisnis yang melibatkan hewan, yaitu bisnis pengembangbiakan ikan cupang. Nah, bagi orang Indonesia, ikan cupang tentu bukan hal yang tabu lagi nih. Karena ikan hias ini sudah terkenal mulai dari dijual di emperan jalan hingga memiliki kompetisi sendiri. Nah, sejak tren ikan cupang pada tahun 2017 kemarin, seorang pria bernama Bob Simbolon dari Pematang Siantar melihat potensi besar ikan cupang di Indonesia dan memulai bisnis ikan cupang sendiri. Pada awalnya, bisnis yang dijalankan hanyalah jual beli saja tanpa melakukan pengembangbiakan. Setelah melihat harga ikan cupang mulai naik nih, pria ini pun kemudian memberanikan diri membeli indukan dengan harga belasan juta untuk memulai pengembangbiakan. Hasilnya sekarang ya, Bob Simbolon sudah bisa menjual anakan ikan hias 10-20 ekor dalam 1 minggu. Bukan cuman itu, untuk anakan yang punya corak cantik dan berpotensi mengikuti kontes ikan cupang, harganya itu bisa mencapai 20 juta rupiah per ekor. Wow! Nah, berdasarkan pengakuan Bob, pasar ikan cupang memang sangat menguntungkan karena selain mahal, keberadaan media sosial juga membuat pemasaran makin luas.
Hal ini terbukti dengan konsumen Bob yang bukan hanya orang Indonesia, melainkan dari Prancis dan juga Amerika. Wah, ternyata bule juga suka ikan cupang ya. Udah go internasional ternyata. Nah, setelah viralnya kopi mahal dari pup hewan seperti kopi luwak yang punya harga fantastis hingga Rp300.000 per cangkir dan 1 juta lebih untuk 1 kilogram, mulai banyak nih akhirnya kopi dari pup hewan yang jadi viral. Salah satu yang termahal adalah bisnis kopi gajah yang dilakukan di Provinsi Chiang Rai, Thailand Utara, yang dilakukan oleh investor kopi asal Kanada bernama Blake Deakin. Gak tanggung-tanggung nih, Blake menghabiskan sekitar 4 miliar rupiah untuk mengembangkan proses kopi dari pup gajah ini selama 9 tahun. Nah, untung aja, usahanya ini berhasil dengan terciptanya kopi termahal di dunia dari pup gajah yang bernama Black Ivory, seharga Rp600.000 per cangkir dan Rp47 juta untuk 1 kilogram. Ya ampun, mahal banget ya. Tapi ya katanya harga mahal ini memang merupakan hal yang wajar bagi Black Ivory karena prosesnya yang sangat sulit. Mulai dari waktu pencernaan gajah yang membutuhkan proses hingga 30 jam, hingga pencernaan kuat gajah yang menghancurkan kebanyakan biji kopi yang mereka cerna. Setidaknya, dalam satu kali proses pengolahan kopi gajah nih, 30 kg biji kopi yang dicerna gajah hanya akan keluar kurang dari 1 kg sebagai sisa pencernaan yang kemudian diolah menjadi Black Ivory. Duh, gajahnya nggak apa-apa tuh makan kopi terus-terusan. Terus nih Pop Gengs, ada bisnis casing handphone. Sekarang tidak bisa dipungkiri kalau penggunaan smartphone sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Kalau dulunya nih telepon genggam hanya dimiliki segelintir orang, sekarang kebanyakan orang sudah punya handphone karena harganya yang makin terjangkau. Nah, karena fenomena tersebut, pria bernama Rico Huang ini memulai bisnis casing handphone sejak 2018 silam karena melihat potensi pasar yang sangat besar. Nah, benar saja, belum cukup 5 tahun memulai bisnis ini, pria asal Jakarta tersebut sudah mampu menunggangi Ferrari kebanggaannya berkat bisnis casing HP. Wah. Berdasarkan ceritanya, dia memulai bisnis ini hanya dengan modal 10 juta rupiah, hingga menjadi bisnis besar seperti sekarang, yang gak hanya menerima pesanan casing handphone custom, tapi juga barang lainnya seperti kaos, jaket, hingga mug. Keberhasilannya dalam berbisnis juga ditunjang dengan pemahaman pemasaran yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pemasaran produknya melalui dropshipaja.com yang mampu menggait 100.000 dropshipper yang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Malaysia, Prancis, dan Jerman. Nah, melihat potensi bisnis-bisnis tadi nih, menurut kamu, mana nih bisnis paling cocok untuk dijalankan sekarang?